Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Priscilla Wiratnata dari Food Technology 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Manager as Decision Maker dari perusahaan PT Astra Honda Motor. Decision making proses dalam PT Astra Honda Motor ini ada 5 dari 8 proses. Jadi yang pertama itu ada identifying a problem. Kemudian yang kedua itu ada identifying decision criteria. Dan yang ketiga itu ada developing alternatives. Dan yang keempat itu ada implementing the alternative. Dan yang terakhir itu adalah evaluating decision effectiveness. Jadi identifying a problem ini, dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, PT Astra Honda Motor itu tetap memprioritaskan pelayanan bagi para konsumennya. Jadi untuk itu, PT Astra Honda Motor harus melakukan identifikasi mengenai bagaimana cara agar tetap dapat memberikan pelayanan dalam keadaan seperti ini. Kemudian identifying decision criteria. Jadi ada 3. Yang pertama itu mengatur kegiatan produksi dengan minimal operation. Kemudian yang kedua itu adalah memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan yang ketiga itu adalah memudahkan pembelian dan layanan kendaraan bermotor. Kemudian developing alternatif. Jadi ada 10. Yang pertama itu mengurangi line produksi. Kemudian yang kedua itu mengatur shift karyawan. Jadi ini itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan juga oleh pemerintah, yang mana karyawan yang bekerja secara shift harus dibagi jumlahnya, secara proporsional mendekati perbandingan 50-50 setiap shiftnya. Jadi yang biasanya itu ada 4 shift, jadi sekarang itu cuma ada 2 shift. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengecekan suhu tubuh pada semua karyawan. Dan yang keempat itu ada menerapkan social distancing. Terus yang kelima itu sebisa mungkin melakukan meeting karyawan itu secara virtual atau teleconference. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang ketemuan langsung. Terus yang keenam itu ada memperhatikan gizi karyawan dengan makanan atau tambahan vitamin. Kemudian yang ketujuh itu memprioritaskan permintaan market. Jadi yang banyak diminta di pasar itu adalah modal skutik, Honda Beat, dan Scoopy. Kemudian yang kedelapan itu memberikan beragam program pembelian spesial. Kemudian yang kesembilan ada menyediakan layanan servis kunjung dan pick up service. Kemudian yang ke-10 itu ada menyediakan juga layanan Honda Care yang dapat diakses konsumen nomornya apabila ada kendala pada motor Honda saat berkendara. Jadi dari ke-10 ini ada 3 poin sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada penyesuaian dari produksinya sendiri diperhatikan, kemudian dari karyawannya sendiri juga diperhatikan, dan yang terakhir juga pelayanannya nanti gimana ke konsumen juga diperhatikan gitu. Kemudian implementing the alternative. Jadi PT Astra Honda Motor ini melaksanakan penyesuaian produksi serta strategi pelayanan yang baru ini tuh mulai dari bulan April 2020. Karena dari bulan Maret ke belakang itu sebelumnya masih menyesuaikan kondisi di market gitu. Kemudian evaluating decision effectiveness. Jadi pemilihan opsi ini tuh membuat bisnis dari PT Astra Honda Motor ini tetap terjaga dalam masa pandemi COVID-19. Dan dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan ini tuh berhasil, ditandai dengan ekonomi yang mulai mengalami pergerakan. Dan terdapat juga permintaan indel mulai dari bulan Juni 2020. Kemudian, program decision dan non-program decision. Jadi ini ada 2 macam decision. Yang pertama itu program decisions. Jadi keputusan yang telah diambil ini berulang kali dalam program decision, sehingga dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Berbeda dengan non-program decision. Jadi keputusannya ini tuh unik dan tidak terjadi berulang kali, sehingga diperlukan solusi yang dibuat secara khusus juga. Ya, jadi program decision ini tuh ada 7 karakter sebenarnya. Yang pertama itu ada type of problem. Jadi hal yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini tuh berkaitan dengan production control, yang mana selalu saja terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan juga sudah terbiasa dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian untuk managerial levelnya sendiri ini, jadi saat menghadapi permasalahan ini tuh banyak pihak yang dilibatkan dalam mengambil keputusan. Jadi ada bagian distributor operator, parts controller, dan staff production control. Jadi keputusan itu tidak hanya berada di tangan bagian pusat kontrol saja, melainkan dari banyak pihak.
Kemudian untuk frekuensinya sendiri, permasalahan itu kan selalu terjadi di setiap periodenya, sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan yang biasa dan terjadi berulang kali. Kemudian untuk informasi yang dibutuhkan seputar production control ini itu sudah tertera pada MPS atau Master Production Schedule, sehingga tertata dengan jelas. Kemudian untuk goals-nya sendiri, hasil keputusan yang diambil ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari production control. Kemudian time frame for solution. Jadi pengambilan keputusan untuk permasalahan itu relatif singkat, karena semuanya ini kan sudah tertera dengan jelas. Jadi tidak perlu lagi memikirkan pemecahan masalah dari mulai awal lagi. Kemudian solution relies on. Jadi keputusan yang diambil ini termasuk ke dalam sistem kontrol yang dijalankan pada PT Astra Honda Motor sendiri. Kemudian non-program decisions. Jadi yang pertama itu type of problem. Jadi kan keadaan seperti saat pandemi COVID-19 itu merupakan suatu keadaan yang baru dan berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya di perusahaan ini. Sehingga permasalahannya itu belum terstruktur dengan baik. Kemudian untuk manajerial levelnya sendiri, karena dalam keadaan seperti ini kan biasanya orang yang memiliki kewenangan lebih besar tuh yang dapat mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi di sini itu orang yang berada di tingkat manajemen paling atas, yang mana memiliki otoritas tertinggi pada perusahaan dan bertanggung jawab langsung pada perusahaan itu sendiri. Kemudian frekuensi. Jadi keadaan seperti ini tuh baru terjadi dan berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan ini itu tidak biasa. Kemudian information. Informasi yang berkaitan dengan masalah seperti itu masih belum jelas dan tidak lengkap. Kemudian untuk goals-nya sendiri, keputusan yang diambil ini hanya ditujukan untuk sementara ini saja di masa pandemi COVID-19 ini. Namun masih belum jelas juga tujuan untuk kedepannya itu akan bagaimana. Apakah akan diganti atau bagaimana gitu. Kemudian time frame for solution. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan itu relatif lama karena membutuhkan pertimbangan yang cukup matang dan tidak bisa terburu-buru. Kemudian solution relies on. Jadi keputusan yang diambil ini itu murni dari hasil pertimbangan perusahaan PT Astra Honda Motor sendiri. Baik, sekian dan terima kasih.